Jadi, tanaman transgenik adalah tanaman yang telah dimodifikasi dengan cara memasukkan gen dari organisme lain untuk menghasilkan sifat yang diinginkan. Ada juga contoh dari tanaman transgenik seperti jagung putih yang tahan akan serangan hama, serta Bougainvillea, di mana ia mengandung provitamin A yang lebih tinggi dibandingkan beras biasa. Ada pun manfaat dari tanaman transgenik. Yang pertama, seperti meningkatkan hasil produksi pertanian. Yang kedua, mengurangi penggunaan pestisida. Yang ketiga, meningkatkan kualitas gizi pangan. Yang keempat, membantu mendukung ketahanan pangan melalui hasil panen yang lebih stabil. Tidak ada teknologi yang benar-benar sempurna. Begitu juga dengan tanaman transgenik. Di balik berbagai manfaatnya, terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Dari aspek lingkungan, dapat terjadi penyerbukan silang dengan tanaman non-transgenik yang berpotensi terhadap keanekaragaman hayati. Dari aspek kesehatan, masih ada kekhawatiran terkait alergi atau efek jangka panjang. Selain itu, dari aspek ekonomi, harga benih yang lebih mahal dapat membuat para petani bergantung pada perusahaan penyedia benih. Selain itu, aspek yang tidak kalah penting adalah keamanan pangan. Keamanan pangan merupakan upaya untuk memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi aman untuk kesehatan manusia. Oleh karena itu, produk pangan transgenik harus melalui berbagai ujian dan pengawasan sebelum dapat dikonsumsi masyarakat. Apa sih dampak sosial tanaman transgenik? Dari sisi sosial, teknologi ini dapat membantu meningkatkan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Tetapi, di sisi lain, perlu diperhatikan juga agar akses terhadap teknologi ini tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, pemanfaatan tanaman transgenik perlu diimbangi dengan kebijakan yang adil, edukasi kepada masyarakat, dan dukungan bagi petani kecil agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Adapun aspek etis tanaman transgenik berkaitan dengan bagaimana teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab, transparan, aman bagi masyarakat, dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Misalnya, masyarakat berhak mengetahui apakah makanan yang mereka konsumsi berasal dari tanaman transgenik. Untuk mengurangi resiko yang mungkin terjadi, diperlukan langkah-langkah biosafety, yaitu pertama, melakukan uji keamanan pangan dengan menilai kemungkinan alergi, toksisitas, dan perubahan kandungan nutrisi. Yang kedua, melakukan uji keamanan lingkungan dengan mengkaji dampak terhadap organisme non-target dan ekosistem. Yang ketiga, memonitoring pasca pelepasan dengan melakukan pengawasan setelah tanaman ditanami secara luas. Yang keempat, melakukan sistem pelabelan produk dengan memberikan informasi yang transparan kepada konsumen. Yang kelima, melakukan pemantauan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan secara berkala. Dengan adanya biosafety, manfaat tanaman transgenik dapat diperoleh dengan resiko yang lebih terkendali. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the